Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi kita tentang pengendalian manajemen pada organisasi jasa. Nah, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa. Secara umum, bisa kita lihat ada beberapa hal yang membedakan sektor manufaktur dan sektor jasa. Yang pertama, tidak adanya persediaan penyangga. Persediaan pada perusahaan manufaktur itu dimaksudkan untuk menjamin kontinuitas produksi, serta untuk menjamin produk jadi selalu tersedia pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Nah, karakteristik persediaan ini tidak ditemukan dalam industri jasa. Perusahaan jasa harus berupaya untuk meminimalkan kapasitas yang tidak terpakai. Biaya yang terjadi pada organisasi jasa itu merupakan biaya tetap dalam jangka pendek. Variabel kunci untuk organisasi jasa adalah seberapa besar kapasitas yang dipunyai oleh perusahaan jasa untuk dibandingkan dengan permintaan akan jasa yang ada. Nah, kemudian yang kedua adalah kesulitan dalam pengawasan kualitas. Perusahaan manufaktur bisa memeriksa produknya sebelum dikirimkan ke pelanggan, dan kualitas barang yang dikirim bisa diukur secara kasat mata atau dengan instrumen tertentu. Nah, sedangkan perusahaan jasa tidak bisa melakukan hal yang sama seperti barang. Nah, penilaian atas kualitas jasa terjadi pada saat jasa itu diberikan dan seringkali bersifat subjektif. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan tenaga kerja yang intensif. Perusahaan manufaktur menambah peralatan dan otomasi alat produksinya dengan maksud menggantikan tenaga kerja dan juga untuk mengurangi biaya. Perusahaan jasa tidak melakukan itu, tapi dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan. Dan yang keempat itu adalah organisasi dengan multi unit. Beberapa organisasi jasa itu mengoperasikan beberapa unit di lokasi yang berbeda yang masing-masing relatif kecil. Karena unit-unit tersebut berbeda dalam menyediakan pelayanan, perhatian khusus diperlukan untuk memperbandingkan kinerja masing-masing unit. Teknik seperti menyesuaikan perbedaan seperti ini disebut dengan data involvement analysis. Teknik ini akan mengidentifikasi unit yang paling efisien dengan menggunakan metode statistik atas berbagai perbedaan yang diizinkan. Organisasi profesional. Nah, organisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah organisasi litbang, penelitian dan pengembangan, kemudian lembaga hukum, rumah sakit, arsitek, konsultan, biro iklan usaha seni, dan olahraga, di mana produknya merupakan jasa profesional. Karakteristik khusus dari jasa profesional ini, yang pertama tujuannya, perusahaan profesional mempunyai relatif sedikit aset yang dapat dilihat. Aset utamanya adalah kemampuan profesional stafnya, di mana nilai ini tidak tampak dalam laporan keuangan. Tujuan keuangan utamanya adalah menyediakan kompensasi yang sepadan kepada para profesionalnya. Nah, pada banyak organisasi, tujuan yang hendak dicapai biasanya berkaitan dengan ukuran organisasi. Kecenderungan alamiah yang terjadi adalah ukuran sukses suatu organisasi biasanya juga dilihat dari besar kecilnya organisasi. Tujuan ini menunjukkan skala ekonomi dalam penggunaan berbagai usaha dari staf kantor pusat organisasi dan unit-unit pertanggungjawaban agar tidak kalah dalam persaingan. Nah, kemudian yang kedua adalah profesional. Organisasi profesional lebih banyak mengandalkan tenaga kerja, dan tenaga kerja dalam hal ini merupakan bentuk khusus. Profesional biasanya cenderung tidak membebani keputusannya dari sudut pengaruh keuangan. Mereka ingin mengerjakan sebaik mungkin dengan mengabaikan biaya, karena profesional merupakan sumber daya terpenting dalam suatu perusahaan. Kemudian ukuran output. Output dari suatu organisasi profesional tidak bisa diukur dengan ukuran fisik seperti unit, ton, dan lain-lain. Output dalam hal ini adalah efektivitas kerja. Pendapatan yang diperoleh itu biasanya merupakan ukuran output pada sejumlah organisasi profesi. Namun, ukuran seperti ini lebih berhubungan pada jumlah jasa yang dilakukan. Tidak berkaitan dengan mutu, tidak berkaitan dengan kualitas yang buruk dalam jangka panjang yang bisa mengurangi pendapatan. Pekerjaan yang dilakukan oleh banyak profesional itu tidak repetitif ataupun tidak berulang-ulang.
Nah, pastinya hal ini menyulitkan dalam perencanaan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu tugas dan juga penilaian atas kinerja yang telah dilakukan. Nah, beberapa pekerjaan juga ada yang biasanya repetitif, misalnya mencatat kontrak penjualan dan membuat draft tugas. Kemudian yang keempat adalah ukuran kecil. Dengan beberapa pengecualian seperti kantor lembaga hukum, akuntan, organisasi profesional biasanya relatif kecil dan berlokasi pada satu tempat saja. Manajer puncak pada organisasi seperti ini bisa mengawasi dan memotivasi pegawainya secara langsung dan pendekatan pribadi saja, sehingga kebutuhan untuk sistem pengendalian manajemen tidaklah merupakan hal yang mendesak. Kemudian pemasaran, pada perusahaan manufaktur, pemilihannya jelas antara kegiatan produksi dan pemasaran. Pada organisasi profesi, pemilihan tersebut tidak ada. Pemasaran pada dasarnya merupakan kegiatan inti pada semua organisasi. Nah, untuk sistem pengendalian manajemen, yang pertama sekali harus dilihat adalah dalam hal penentuan harga. Harga jual dari pekerjaan yang dilakukan pada organisasi profesi biasanya ditetapkan secara tradisional. Tarif biasanya didasarkan pada jam kerja untuk kompensasi dengan tingkat profesionalnya dan ditambahkan biaya overhead dan laba. Biasanya juga dibebankan biaya tetap. Untuk pusat laba dan harga transfer, organisasi nirlaba biasanya menggunakan pusat laba. Unit pendukung seperti pemeliharaan, proses informasi, transformasi, telekomunikasi, percetakan dan sejumlah material dan jasa membebankan uang yang dikonsumsinya pada jasa yang diberikannya. Dalam hal perencanaan strategi dan penganggaran, pada umumnya sistem perencanaan strategi dibuat tidak sebaik pada perusahaan manufaktur. Nah, pada organisasi profesi, karena aset utamanya adalah orang, dan walaupun terjadi fluktuasi jangka pendek pegawainya, perubahan ukuran dan kompensasi untuk stafnya lebih mudah dibuat dan direvisi di mana perlu. Untuk hal pengawasan operasi, perhatian yang besar hendaknya diberikan pada penjadwalan waktu dan profesional tersebut. The build time ratio itu adalah rasio jumlah jam yang dipakai terhadap total jam kerja yang tersedia dari profesional tersebut dan diawasi dengan cermat. Ketidakmampuan untuk menciptakan standar kerja dan ukuran prestasinya akan membawa dampak terhadap perencanaan dan pengendalian tugasnya sehari-hari. Yang kelima adalah ukuran prestasi dan penghargaan. Kinerja profesional itu cukup mudah dinilai. Namun ada juga kinerja profesional yang cukup sulit dinilai. Untuk beberapa kondisi, ukuran prestasi biasanya tersedia. Nah, dalam hal pengendalian manajemen keuangan pada perusahaan jasa keuangan, kita lihat terlebih dahulu, perusahaan jasa keuangan ini secara umum memiliki karakteristik yang pertama, asetnya moneter, aset moneter. Kebanyakan aset perusahaan jasa keuangan adalah moneter. Nilai aset moneter saat ini lebih mudah diukur daripada aset fisik lainnya seperti gedung dan peralatan serta hak paten dan aktiva tak berwujud lainnya. Mata uang merupakan contoh ekstrim komoditi fungible. Setiap saat pada suatu waktu, rupiah yang dimiliki oleh seluruh perusahaan mempunyai nilai yang sama dengan nilai nominalnya atau daya belinya. Sementara daya beli rupiah berubah menurut waktu. Tetapi pada masa depan, semua rupiah mempunyai nilai yang seimbang. Hal ini berarti rupiah yang dipunyai setiap orang mempunyai kualitas yang sama pada saat diberikan. Nah, aset keuangan juga bisa ditransfer dari satu pemilik ke pemilik lain dengan cepat dan mudah. Kemudian untuk jangka waktu untuk transaksi. Kesuksesan atau kegagalan pengeluaran obligasi, pinjaman hipotek pada seseorang, atau kebijakan asuransi jiwa mungkin tidak diketahui selama 30 tahun atau lebih. Selama periode ini, ketepatan dari pinjaman atau kebijakannya mungkin berubah. Daya beli uang tersebut tentu saja berubah. Ini berarti kinerja akhir meliputi otorisasi dan penyusutan pinjaman atau penjualan dan penentuan harga kebijakan asuransi tidak bisa diukur pada saat keputusan awal dibuat. Dan ini juga berarti pengawasan membutuhkan suatu alat yang mensurvei keabsahan secara berkala transaksi selama periode tertentu, termasuk pemeriksaan berkala semua pinjaman yang beredar.
Dari segi risiko dan penghargaan, banyaknya perusahaan jasa keuangan dalam bisnis menerima risiko dalam bentuk penghargaan. Kebanyakan keputusan usaha melibatkan keseimbangan risiko dan penghargaan. Makin besar risiko, makin besar penghargaan yang diterima. Pada perusahaan jasa keuangan, keseimbangan ini nampak jelas pada investasi usaha, seperti melibatkan pembelian mesin atau pengenalan produk baru. Juga tarif bunga atas pinjaman dan premi pada polis asuransi didasari asumsi risiko yang akan terjadi. Dari segi regulasi, perusahaan jasa keuangan diatur secara ketat. Bank dan pedagang sekuritas diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Walaupun regulasi ini diperlukan, beberapa aturan ini melarang praktik usaha tertentu dan aturan akuntansi khusus lainnya berbeda dari akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Untuk keputusan tertentu, pengaruh baik akuntansi GAAP maupun akuntansi pada regulasi tersebut harus dipertimbangkan. Untuk organisasi keperawatan atau perawatan kesehatan, yang dimaksud dalam hal ini adalah rumah sakit, klinik, rumah sakit bersalin, laboratorium kesehatan, dan organisasi sejenis lainnya. Pada dasarnya, ciri-ciri organisasi seperti ini merupakan organisasi nirlaba. Tapi banyak juga diantaranya yang merupakan perusahaan yang berorientasi laba. Ciri-ciri khususnya, pertama adalah kesulitan dalam masalah sosial. Masyarakat sering dihadapkan dengan pelayanan rumah sakit yang tidak bagus, tingginya tarif rumah sakit, tingginya obat, dan masalah-masalah lainnya. Di lain sisi, jumlah orang yang sakit terus bertambah karena kemajuan pengobatan memperpanjang harapan hidup manusia yang pada gilirannya membutuhkan perawatan. Pihak yang menyediakan layanan kesehatan sebenarnya sadar akan masalah ini. Namun, diperlukan mekanisme tertentu yang tidak saling merugikan antara penyedia dan pemakai perawatan kesehatan. Kemudian, yang kedua adalah perubahan penyedia jasa perawatan kesehatan. Dengan meningkatnya biaya perawatan kesehatan, perubahan signifikan terjadi dalam hal pelayanan perawatan yang dulunya dilakukan oleh beberapa penyedia perawatan kesehatan. Banyak jasa yang sebelumnya dilakukan oleh rumah sakit, sekarang cukup dilakukan oleh klinik tertentu saja. Kemudian profesional. Pengaruh pengendalian manajemen pada profesional ini sama dengan yang terjadi pada organisasi profesional lainnya. Loyalitas mereka biasanya lebih mengarah kepada profesi, tidak kepada organisasi. Manajer bagian pada dasarnya merupakan seorang profesional yang melakukan fungsi manajemennya hanya pada paruh waktu. Dari sisi pentingnya pengendalian mutu, industri kesehatan banyak berkaitan dengan kehidupan manusia, sehingga kualitas jasa yang diberikan harus benar-benar diperhatikan. Nah, pada periode tertentu diperlukan pengkajian ulang tentang prosedur operasi atau pembedahan, pengkajian ulang terhadap dokter pribadi. Nah, untuk organisasi nirlaba menurut definisi hukumnya merupakan organisasi yang tidak bisa mengalihkan aktiva, pendapatan, atau keuntungannya kepada anggota, pegawai, atau direktur organisasi tersebut. Tapi dalam hal ini, organisasi tentu saja bisa memberi semacam kompensasi atas jasa ataupun barang yang diberikan oleh pegawai maupun anggota organisasi tersebut. Definisi ini juga tidak berarti organisasi yang dilarang memperoleh pendapatan yang diperhitungkan sebagai labanya. Yang dilarang adalah distribusi laba tersebut. Organisasi nirlaba memerlukan laba yang tinggi. Ini untuk apa? Untuk menyediakan modal kerja dan sebagai penjagaan di masa paceklik perolehan dana. Ciri-ciri khususnya, tidak ada ukuran dana. Tujuan utama dari kebanyakan usaha ini adalah memperoleh laba yang memuaskan bagi pemiliknya. Laba dalam hal ini merupakan ukuran prestasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan ukuran seperti ini tidak kita jumpai pada organisasi nirlaba. Laporan keuangan itu merupakan laporan yang sangat bermanfaat pada organisasi nirlaba, sama seperti pada dunia usaha. Walaupun kinerja keuangannya tidak merupakan tujuan dominan pada organisasi nirlaba, tapi tujuan seperti ini tetap perlu. Karena tanpa pendapatan yang sedikit melebihi biaya, sulit bagi suatu organisasi nirlaba untuk bisa tetap bertahan hidup. Dari segi kontribusi modal, hanya sedikit perbedaan utama pada pencatatan transaksi akuntansi pada unit usaha dan organisasi nirlaba, yakni yang berkaitan dengan modal pada neraca.
Sedangkan persamaannya adalah baik organisasi laba maupun nirlaba menyatakan peningkatan modal jika terjadi peningkatan pendapatan labanya. Ada dua kategori kontribusi modal, yaitu dalam bentuk bangunan dan sumbangan. Penerimaan kontribusi aktiva modal tidak merupakan pendapatan. Organisasi nirlaba mempunyai dua bentuk laporan keuangan. Bentuk pertama berkaitan dengan kegiatan operasional dan termasuk di dalamnya adalah laporan operasional, neraca, dan laporan cash flow, semuanya sama seperti yang ditemui di dunia usaha pada umumnya. Bentuk kedua berkaitan dengan kontribusi modal, dan laporan ini berisikan laporan kontribusi modal inflow dan outflow selama satu periode, dan neraca yang melaporkan kontribusi aktiva modal dan yang berkaitan dengan hutang dan modalnya. Untuk akuntansi dana, banyak organisasi nirlaba menggunakan pencatatan sistem akuntansinya dengan cara akuntansi dana. Rekening disimpan terpisah untuk beberapa dana yang masing-masing seimbang dengan sendirinya. Dari segi aturan, organisasi nirlaba biasanya diatur dan diawasi oleh Dewan Penyantun atau trustee. Biasanya dewan ini tidak mampu mengidentifikasi masalah sebenarnya. Untuk itulah diperlukan dewan yang mengatur secara kuat dan bekerja secara efektif. Untuk sistem pengendalian manajemennya, dari segi penentuan harga pokok, kebanyakan organisasi nirlaba tidak memperhatikan dengan serius tentang kebijakan harga. Harga atas jasa biasanya ditetapkan dengan sistem biaya penuh atau full cost system. Prinsip ini diterapkan pada jasa-jasa yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Pada umumnya, pengendalian manajemen ditetapkan apabila harganya telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum ditetapkannya kinerja atas jasa yang diberikan. Untuk penyusunan anggaran dan perencanaan strategi, pada organisasi nirlaba yang harusnya memutuskan alokasi sumber daya yang terbatas secara bijaksana, maka perencanaan strategi lebih penting dan lebih banyak memakan waktu daripada jenis usahanya itu sendiri. Alat pengendalian manajemen yang paling penting dalam organisasi seperti ini adalah berkaitan dengan aktivitas keuangan organisasi, yakni anggaran, baik itu pendapatan maupun pengeluaran. Kemudian untuk operasi dan evaluasi, pada kebanyakan organisasi nirlaba, tidak ada cara untuk mengetahui biaya operasional yang optimum. Banyak organisasi mengalami kesulitan untuk memperoleh dana, terutama dari sumber pemerintah. Hal ini membawa konsekuensi makin diperlukannya pengendalian manajemen. Nah, itulah materi kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.